Tiket sudah ibu bagikan. Seharusnya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tidak ingin mengejek-ngejek. Ada juga ngejek. Itu siapa yang ingin? Ibu apa kalian?
ya. Dan melaksanakan tanggung jawab. Ada tugas ya. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu jadi catatan kelas? Ya, tertib ketika berdoa. Itu yang paling penting. Sopan santun, saling menghormati. Sopan santun, saling menghormati kepada siapa? Kepada guru dan kira-kira ada lagi? Kira-kira ini sudah mewakili semua dari keinginan kita? Belum. Ada apa lagi yang kira-kira keinginan kita yang harus kita tulis? Jadi semua keinginan kelas. Tidak boleh? Tidak boleh berkelahi. Bagus. Ya. Menjaga adab sopan, menjaga adab sopan sama pendidikan. Yang berbahaya namanya menjaga ya, menjaga kenyamanan sudah masuk ke sini. Aman dan nyaman. Kalau sopan santun sudah masuk berarti menjaga ketertiban tidak berkelahi masuk ke kelas yang aman dan nyaman. Ya, sudah kita masukkan kembali poinnya. Jadi tidak usah ditulis lagi. Ada lagi kira-kira? Enggak ya? Nah, cukup ya? Ada lagi? Mana kira-kira? Nah, tidak boleh mengejek rumah itu masuk ke dalam kelas yang aman dan nyaman. Aman dan
dan hadir dalam acara sosialisasi kegiatan bedah modul 1 yang telah saya laksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang budaya positif, yaitu yang pertama sekali tentang filosofi pendidikan di Jawa Utara tentang tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan kita sebenarnya adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu sebenarnya tujuan pendidikan kita. Jadi Maulana Jawa Utara di sini berkeinginan supaya anak-anak kita itu tumbuh sesuai dengan kodrat yang mereka dapatkan, mereka alami. Itu sesuai dengan kodrat alam, maksudnya kodrat alam di sini sesuai dengan lokasi tempat mereka juga. Jadi kita jangan memaksakan keadaan anak kita dengan keadaan anak di luar sana. Karena lokasi tempat tinggal pun sangat menentukan dari kualitas pendidikan dari anak-anak kita. Jadi di sini Jawa Utara sangat berharap supaya kita sebagai pendidik bisa mengkondisikan ada anak-anak kita. Jangan kita memaksakan apa yang mereka tidak bisa, tapi kita di sini disuruh untuk menuntut mereka supaya bisa seperti anak-anak di luar sana. Nah, kemudian kodrat zaman. Nah, zaman juga seperti itu, Ibu. Nah, zaman kita kecil dengan zaman anak sekarang sudah sangat jauh berbeda. Zaman kita kecil belum mengenal dengan namanya teknologi. Ya, zaman sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Jadi kita sebagai seorang pendidik berupaya disarankan supaya bisa menambah atau menggali potensi kita supaya mampu untuk bersaing atau bukan bersaing, supaya mampu untuk meningkatkan mutu anak-anak sesuai dengan zaman mereka sekarang. Seperti contohnya menggunakan HP Android. Anak-anak zaman sekarang sudah menggunakan HP Android, sudah menggunakan laptop internet. Jadi kita sebagai guru pun juga jangan mau ketinggalan. Kita juga harus mampu dan berusaha menggunakan benda-benda teknologi seperti itu supaya anak-anak kita nantinya lebih bersemangat dan lebih percaya kepada kita, bahwasanya kita mampu untuk mendidik mereka. Nah, kemudian ada 3 semboyan yang diungkapkan oleh Jawa Utara. Ya, benar sekali. Bu Imaso Sempolo. Ini sering kita dengar dengan kita, kan? Kalau dia gambar Imaso Sempolo. Di depan kita menjadi teladannya, Bu ya. Ya, kita sering sekali menyebutkan Imaso. Jadi di depan kita jadi teladan bagi anak-anak. Iya. Nah, kemudian kita memberikan semangat kepada anak, ya. Kemudian tubuh hati-hati di belakang kita memberikan dorongan, ya. Nah, kemudian tujuan dari semua itu ternyata inilah deh, ada 6. Nah, tujuan dari semua yang ingin dicapai oleh pendidikan tadi itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan pendidikan kita yang paling utama. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, dan semua itu dicakup menjadi profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita untuk mendidik anak supaya mereka mempunyai profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan oleh bangsa kita saat ini. Nah, di sini ada peran kita, hanya guru penggerak saja itu, tapi seluruh guru di Indonesia diharapkan menjadi guru penggerak yang akan memiliki peran dan nilai seperti ini, di mana peran kita yang pertama sekali adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita di sana disarankan untuk bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, kita bisa mengayomi anak-anak supaya juga mereka nantinya akan bisa menjadi pemimpin masa depan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kita juga disarankan untuk bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk maju, untuk ikut bersama, seperti halnya dalam komunitas KKG. Kalau di SMP, MGMP, ataupun komunitas-komunitas kecil lainnya, kalau bisa disarankan itu kita yang mengajak, kita yang menggerakkan, kita yang memimpin. Makanya di situ peran kita untuk menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Jadi coach ini maksudnya kita menjadi mentor atau menjadi tutor sebaya dengan teman-teman. Kita melatih atau bersama-sama dengan teman sebaya kita untuk bisa apa ini Bu yang bisa kita lakukan. Misalnya saya tidak mengerti tentang bagaimana menggunakan IT. Nanti ada teman yang mampu, maka teman yang itu akan membimbing saya menjadi belajar tentang IT. Namanya itu coach bagi guru lain. Ya. Nah, kemudian mendorong kolaborasi. Nah, seperti ini contohnya. Saya sangat bahagia sekali ada kolaborasi dengan guru-guru di sini mendukung saya untuk bisa mensukseskan pelajaran saya yang sedang saya jalani saat ini. Kemudian mewujudkan kepemimpinan
Berarti kita istilahnya kalau kita pengayaan lagi, melihat apa yang sudah kita lakukan, kemudian memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan yang sudah bagus. Kemudian kolaboratif, kerjasama. Ya, kita diharapkan bekerja sama dengan rekan-rekan, jangan bergerak sendiri, karena tidak ada yang bisa bergerak maju sendiri. Semua itu dilakukan bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama maka tidak akan mencapai tujuan yang sama. Seperti hanya kita mendayung sampan atau perahu. Kalau kita mendayung sendiri maka kita akan kelelahan. Tapi kalau kita mendayung bersama-sama, kita akan mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih bagus, lebih baik. Nah, kemudian inovatif, kita harus mampu menumbuhkan kreasi-kreasi baru. Ya, jangan hanya menonton, oh zaman saya seperti ini ya, seperti ini saja. Tapi inovatif di sini kita harus mampu memunculkan ide-ide baru. Apa yang saat ini sedang berkembang. Jangan sampai anak kita ketinggalan daripada anak-anak ini luar. Nah, kemudian berpihak pada murid. Ini yang terakhir, yang sangat penting, yang sangat ditekankan saat ini, berpihak pada murid. Kenapa seperti itu? Karena saat ini banyak sekali kita dengar kasus-kasus tentang kekerasan pada murid. Nah, di sini pada program ini berpihak pada murid ini menjadi penekanan di sini. Maksudnya setiap apapun yang kita lakukan di situ adalah tujuannya untuk membuat murid itu tadi bahagia, senang, bersemangat untuk belajar. Nah, bukan berarti di sini berpihak pada murid kita melaksanakan semua apa yang mereka minta, tidak. Tapi kita di sini menuntun mereka untuk menjadi lebih baik, tapi dengan cara yang baik. Nah, di situ maksudnya berpihak pada murid. Nah, kemudian ada visi. Visi di sini tujuan bersama. Setiap ada kegiatan tentu ada visinya. Tujuannya itu untuk sama-sama berkomitmen, ya, berkomitmen untuk menentukan ke arah kemana kita akan pergi, arah kemana kita akan melangkah. Jadi dengan adanya visi atau tujuan, maka nantinya segala kekuatan ataupun segala yang ada pada sekolah kita bisa kita tujukan untuk satu tujuan bersama. Jadi tidak ada nanti satu orang punya satu visi, jadi akan melenceng jalannya. Tapi ketika visinya sudah bersatu, sudah bersama, maka tujuannya akan menjadi satu. Berikutnya budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita di sini diibaratkan seperti seorang petani. Mengapa kita diibaratkan sebagai petani? Karena ya seperti kita menanam padi, seperti petani menanam padi. Benihnya itu sudah ada. Ya, anak-anak kita itu sudah ada, sudah terlahir. Tinggal bagaimana kita atau petani tersebut menuntun supaya benih itu tumbuh menjadi lebih baik. Kita tidak bisa mengubah benih. Benih harus menjadi baik. Benih harus menjadi buruk ataupun benih buruk bisa bisa. Kita hanya bisa berlaku ataupun ya melakukan seperti ini, memperbaiki kondisi tanah, ya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan mengganggu tanaman padi. Jadi kita sini tujuannya hanya mengolah, ya, supaya apa yang sudah kita tanam tadi akan tumbuh menjadi lebih sempurna. Tapi tidak bisa kita merubah benih yang sudah ada menjadi benih yang unggul, tidak bisa. Karena benih masing-masing punya kodrat sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah laku anak kalau anak sendiri tidak mau merubah lakunya. Jadi tujuan kita menuntun dan dengan memberikan segala kemungkinan. Nah, ini yang paling penting, ibu-ibu. Tujuan dari melakukan sosialisasi ini adalah yang pertama sekali ada budaya positif. Inilah yang pertama kali yang harus kita lakukan di sekolah kita sebelum kita melangkah maju. Ya, ada perubahan paradigma, ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu? Mari kita lihat sama-sama. Coba semua ibu-ibu buat tangannya seperti itu. Nah, di sini diibaratkan kegiatan kepalan tangan. Di sini seolah-olah ibu-ibu sedang menggenggam secari kertas. Secari kertas itu adalah kertas yang berisi hal yang sangat ibu-ibu sayangi, ibu-ibu cintai, yang ingin diambil oleh orang lain. Apakah ibu-ibu bersedia melepaskan genggaman tangan ibu-ibu? Bersedia tidak? Tidak. Kenapa tidak bersedia? Karena sangat menyayanginya, mencintainya. Ya kan? Nah, kalau dirayu, dipaksa, dibujuk, masih bersedia Pak? Tidak juga kan? Nah, ada yang bersedia Pak kalau dirayu? Ada? Tergantung rayuannya. Tergantung rayuannya. Nah,
sesuatu, di situ mereka punya keyakinan. Saya melakukan ini, tentu saya punya keyakinan. Walaupun yang mereka lakukan itu salah, tapi mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan. Makanya ketika kita suruh memperbaiki, mereka enggan untuk memperbaiki, karena mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan, walaupun hal tersebut salah. Nah, tugas kita bagaimana caranya anak-anak tersebut mau melepaskan genggaman tangannya ataupun mau melaksanakan atau merubah apa yang sudah mereka lakukan itu, tapi dengan inisiatif sendiri. Kita diminta untuk membuat trik sendiri supaya genggaman tangan mereka ataupun kesalahan mereka itu bisa terbuka, tapi dengan motivasi dari mereka sendiri. Itu maksudnya kepalan tangan. Ya, benar. Nah, di sini ada namanya ilusi kontrol. Apa itu ilusi kontrol? Miskonsepsi. Nah, kita sebagai guru selalu mengatakan kita bisa mengontrol murid. Kita sering mengatakan kita bisa mengontrol anak itu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa kontrol dia. Kalau dia nggak mau berubah dari dirinya sendiri, tidak akan bisa kita kontrol. Semua berulang dari diri sendiri. Kemudian ada lagi yang mengatakan penguatan efektif. Nah, kalau kita kasih dia misalnya gambaran positif, negatif ataupun ancaman, misalnya kita menganggap mereka sudah patuh pada kita. Tapi sebenarnya tidak. Nanti mereka mendongkol, terpaksa. Tidak ada keikhlasan di situ. Bisa jadi pada buku satu mereka takut, tapi barangkali mereka tidak takut. Nah, karena bukan dari diri. Kemudian ada lagi dengan kritik yang membuat mereka merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter mereka. Tidak juga. Dengan kita menyatakan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka, belum tentu juga mereka akan berubah. Bisa jadi malah lebih buruk dari itu. Tergantung trik kita nanti bagaimana untuk mengubahnya. Kemudian kita mengatakan orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Apa kita bisa paksa anak? Sebenarnya tidak bisa. Tapi banyak yang mengatakan saya bisa paksa anak saya. Saya bisa paksa dia untuk berubah. Padahal sebenarnya tidak bisa. Itu semuanya ilusi. Nah, sekarang kita lihat di sini, Bu. Stimulus respon, teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Bisa, Bu? Tidak akan bisa. Ya, seharusnya yang ada dalam pikiran kita itu bukan mengubah orang lain, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Gimana cara kita bisa paham pandangan orang? Karena masing-masing berpandangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap perilaku buruk itu adalah kesalahan. Tapi sebenarnya mereka berperilaku buruk itu ada tujuan dari situ. Kita nggak tahu tujuannya apa. Walaupun tujuannya melenceng, tetap dia punya tujuan. Nggak mungkin orang melakukan kesalahan kalau nggak punya tujuan, ya kan? Kemudian orang lain bisa kontrol saya. Saya menganggap ibu-ibu bisa kontrol saya. Tapi sebenarnya tidak bisa. Hanya saya yang bisa kontrol diri saya sendiri. Walaupun ibu suruh saya duduk, saya nggak mau duduk, saya tetap tidak akan duduk. Berarti tidak ada yang bisa mengontrol diri selain diri sendiri. Ya. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu yang sering kita lakukan. Ketika kita gagal membujuk, kita ujung-ujungnya memaksa. Sebenarnya itu tidak boleh. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya kita kasih pilihan lain. Oh, kalau pilihan ini nggak mempan, coba kita coba pilihan lain. Coba dengan pilihan lain. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Seharusnya teori berpikir kita adalah menang dan menang. Sama-sama menang, sama-sama senang. Jangan pernah berpikir saya harus menang dan dia harus kalah. Ya, tapi ubah paradigma kita, pandangan kita bahwasanya kita harus sama-sama menang. Kalau bisa sama-sama maju, bisa sama-sama bangkit. Jangan pernah menganggap orang lain itu harus kalah, tapi beranggapanlah harus sama-sama bangkit dan maju. Nah, kemudian makna disiplin. Nah, disiplin yang sebenarnya itu artinya adalah belajar. Tapi kita menganggap disiplin adalah aturan atau paksaan, ya kan? Disiplin di sini dianggap sebagai untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya bukan. Arti disiplin sebenarnya adalah belajar. Belajar bagaimana murid-murid bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Itu sebenarnya makna disiplin. Tapi sekarang makna disiplin sudah diplesetkan menjadi patuh. Mereka harus patuh dengan apa yang kita katakan, itu namanya disiplin. Mereka harus patuh dengan waktu, tentunya mereka disiplin waktu. Tapi sebenarnya bukan. Mereka harus belajar menghargai waktu. Itu yang sebenarnya. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira kita berada di mana, Bu? Kalau kita lihat di sini, kita baca satu persatu. Ya, kira-kira di mana kita? Apakah yang posisi pertama, kedua, atau ketiga? Tiga. Ya, seharusnya kita berada di posisi Tiga. Untuk menghargai diri sendiri, tapi kebanyakan anak didik
mereka berada di posisi 2 dan berada di posisi 1. Ya. Tapi mereka takut kena hukuman. Ya kan? Kalau saya buat ini kena hukuman nggak ya? Kalau yang seperti ini nyaman nggak ya untuk saya? Tapi banyak seperti itu sekarang anak kita. Kemudian yang kedua juga seperti kalau saya lakukan ini dapat hadiah nggak ya dari ibu? Dapat imbalan nggak ya dari ibu? Padahal sebenarnya itu semua motivasi dari luar. Bisa hilang. Ketika mereka tidak dapat hadiah dari kita, hilang harapan mereka. Untuk apa lagi? Kasih hadiah sama ibu, ya kan? Ketika mereka hilang dari guru yang memberi hukuman, ibunya nggak ada. Hari ini bebas dari hukuman. Berarti motivasinya dari luar. Tapi yang harus kita bangkitkan saat ini adalah motivasi yang dari dalam. Ya, motivasi internal, dari dalam diri. Berarti dengan ada dengan motivasi yang di dalam muncul dari anak. Karena kalau motivasi itu sudah muncul dalam diri anak kita, maka mereka akan melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Ya. Kemudian kalau dari luar bisa berubah. Bisa berubah. Kalau dari dalam berarti dia memang dari diri sendiri. Kalau dari luar itu ada jangkanya, Bu. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek itu begitu kita kasih tahu hari ini, besok dia udah berubah. Itu jangka pendek. Tapi ketika jangka panjang adalah tahapnya barang 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Tapi tetap akan berubah karena bukan dari diri. Sebenarnya motivasi jangka pendek, jangka panjang. Ya. Nah, sebenarnya kita bukan cuma anak punya ini, kebutuhan dasar ini yang paling penting. Bukan cuma untuk anak kita di sekolah, tapi untuk anak kita di rumah juga ini, Bu, yang harus kita pahami. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, di sini cinta dan kasih diterima. Itu yang sangat penting bagi seorang ibu, terutama ya harus memahami cinta kasih. Dan kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, survival itu kebutuhan hidup anak. Contoh kasus seperti ini, coba kita baca sama-sama, Bu, coba lihat. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan menemukan Doni yang sering sekali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita mengalami situasi ini, apa yang akan kita lakukan? Menurut ibu-ibu, apa alasan dilakukan ini? Kira-kira apa alasannya? Kenapa Doni ambil makanan orang? Karena dia nggak sarapan di rumah, kadang lapar. Ini tak punya orang. Jadi aja, nggak ada jajan. karena usia. Ada kan sebenarnya gini faktor orang tuanya. Iya. Mamanya nggak usah nasi, mamanya kurang perhatian. Iya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kebutuhan ini, ternyata ada 5 alasan anak, Bu, kenapa dia melakukan hal itu. Sesuai dengan kebutuhan tadi, coba kita lihat. Nah, kalau kita analisis jawaban dari anak tersebut, kalau dia menjawab dalam kasus tersebut apabila jawaban Doni adalah karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya kan? Maka kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia sudah memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kalau enggak dia nggak bisa belajar. Berarti nggak boleh langsung kita hukum dia. Berarti kita pahami dulu, oh ternyata dia lapar. Alasannya dia untuk makan lapar. Nah, ketika Doni mengatakan jawaban, dia senang temannya jadi perhatian. Dia senang kalau dia buat itu, kawannya perhatikan dia. Nah, kemudian senang ketika kawan tadi lapor ke guru, nanti gurunya perhatian ke dia. Nanti ketika guru lapor ke orang tuanya perhatian, dirinya merasa senang, bahagia dia mendapat perhatian. Ternyata di situ dia butuh cinta dan kasih sayang. Ternyata selama ini dia kurang diperhatikan. Makanya dia buat ulang seperti itu, supaya dilihat sama semua orang, diperhatikan. Nah, ternyata dia butuh cinta kasih sayang. Ketika jawaban ini untuk penguasaan, nah dia ingin merasa hebat supaya kawannya takut sama dia. Maka sebetulnya dia sedang memenuhi kebutuhannya, ingin menjadi penguasa di situ. Dia ingin merasa dihebati, ingin merasa kawannya, oh kamu hebat. Ternyata dia ingin itu, ternyata dia ingin kawan-kawannya mengakui dia itu hebat. Ternyata di situ Doni butuh penguasaan. Nah, ketika dia butuh kebebasan, jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa sama orang tuanya. Yang dibawanya itu saja. Waktu lihat makanan kawan enak, ya ada variasi, dia ingin coba. Berarti di situ dia butuh namanya kebebasan, ya. Butuh variasi makanan yang baru, butuh kebebasan. Nah, yang terakhir butuh kesenangan. Nah, dia senang ketika melihat wajah teman-temannya kesal, bahagia dia, iseng. Nah,
berarti dia butuh kesenangan. Tandanya dia di rumah kurang mendapatkan kebebasan untuk melakukan kesenangan. Berarti apapun gerakannya di rumah selalu dibatasi, dilarang. Ini jangan, itu jangan, ini tidak boleh. Berarti isengnya dia bawa ke sekolah, dia ganggu temannya karena dia ingin melihat ekspresi wajah kawan-kawannya yang marah. Menurut dia itu lucu. Jadi 5 kebutuhan dasar iman yang harus kita pahami dengan anak. Setiap mereka melakukan kesalahan, tentu mereka punya tujuan. Inilah tujuan yang iman tadi. Tujuan mereka melakukan kesalahan tadi. Ini posisi kita sebagai guru saat ini. Kira-kira kita berada di posisi mana, Bu? Apa sebagai penghukum? Membuat orang merasa bersalah? Atau kita posisi kita sebagai teman? Atau monitor, pemantau, atau manajer? Yang sering kita lakukan saat ini di sekolah. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Teman, motivator, dan manajer. Teman, motivator, pemantau, manajer. Teman, pemantau, dan manajer. 3 poin. Teman, poin, ya? motivator, Ya. pemantau, Ya. manajer. Membuat Membuat orang orang merasa Salah. bersalah. Nggak mungkin. Penghukum nggak mungkin. Menghukum orang tanpa ada sebab. Oh iya, benar. Ini dia mesti Iya, yang paling bagus ibu-ibu yang paling suka itu nunggu. Manajer. Itu yang paling mantap. Seharusnya memang kita semua harus berada di posisi ini, manajer. Berarti tugas manajer tuh merangkum semua. Ya, Iya. tugas manajer ini bukan hanya menyelidiki suatu kesalahan, tapi Iya. tugas manajer membantu anak untuk bisa menemukan solusi dari masalah dia. Bukan kita kasih solusi, tapi membantu anak menemukan solusi sendiri. Misalnya dia ada masalah, Ya. harus ada jalan keluarnya. Ya, dia menemukan jalan keluar sendiri. Kalau Jadi kita yang kita memberikan, kadang-kadang dia merasa keberatan nanti. Tapi kalau dari dia, kan aku yang kasih solusi. Oh, iya. Nah, jadi dia ada motivasi. Nah, inilah kita di sini. Kalau penghukum, kalau penghukum di situ akan muncul identitas gagal dari anak-anak kita. Mereka kalau ketika guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, memukul, menyindir, nah di situ nanti anak akan memberontak menyalahkan orang lain. Berdoa hasilnya itu nanti. Ketika guru mengatakan kalau kamu melakukan ini, nah di situ anak akan berontak dia, walaupun nggak dia ungkapkan dengan kata-kata, Dari tapi aura wajahnya. dari wajahnya, dari hatinya akan muncul itu. Nanti kita Bu ya akan muncul dalam benak mereka 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan muncul sebagai dengan dunia berkualitas mereka, kita dicap sebagai orang yang tidak masuk dalam dunia kualitas mereka. Kita akan kenang Bu. Sampai mereka besar mereka akan kenal kita sebagai guru yang menurut pandangan mereka tadi. Kalau kita berada di posisi hukum, kita akan dicap sebagai guru yang menghukum. Kalau kita berada di pembuat merasa bersalah, anak-anak akan tetap ingat itu sampai mereka Belum dewasa. ada terputus lagi yang ibu. Iya. Tanya mana di itu tuh daerahnya. Nantinya. Kan bebe galak aja juga kak. Jadi Dino memang ibu peraturannya memang bikin guru ini pening pusing Iya, nih. benar. Karena kan menuruti bahasa anak. Gimana gitu? Bahasa anak. Jadi kalau bahasa anak anjir beda hukum, beda hukum. Itu tuh daerahnya galak-galak. Benar. Makanya di sini ketika dikatakan penghukum dan pembuat merasa bersalah, nanti ada posisi yang harus kita lakukan supaya posisi kita ini bukan sebagai penghukum, tapi masuk ke manajer. Kita menghukumnya bukan menghukum secara fisik dan mental, tapi dengan manajer tadi kita mengelola perasaan kita bagaimana supaya anak tadi tidak merasa dia dihukum. Dia tidak merasa dihukum, tapi sebenarnya dia sedang menjalankan suatu kewajiban dia. Ya. Kita beri hukuman dia sesuai dengan ada konsekuensi nanti setiap yang dia lakukan, maka hukuman ataupun konsekuensi yang diterima seperti ini. Jadi jangan bertolak belakang. Kesalahan yang dilakukan lain, nanti konsekuensinya lain, tapi berikanlah konsekuensi sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Nanti ada contohnya nanti. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, kemarin di kelas 5 kami sudah buat keyakinan kelas dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan keyakinan kelas tersebut anak-anak bisa lebih sedikit termotivasi untuk bisa mengubah sikap. Ya, jadi keyakinan kelas ini maksud kami Bu buat kami berharap anak-anak yang menentukan sendiri mereka itu ingin kelas yang seperti apa, dan berharap dengan mereka menginginkan itu dan kita buat dalam suatu keyakinan, dan mudah-mudahan mereka semua ikut menjalankan keyakinan itu, dan ketika ada yang melanggar dan mereka sendiri melihat, oh saya
sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka lakukan. Contoh seperti kemarin kami tanya, anak-anak ingin bagaimana keadaan kelasnya? Yang bersih, Bu, yang tidak ada sampah. Nah, kalau tidak ada sampah, apa semua sepakat? Tidak ada sampah. Iya, Bu. Nah, kalau ada sampah bagaimana? Kita bersihkan, Bu. Nah, itu sebuah keyakinan dari anak. Berarti mereka menginginkan kelas yang bersih. Berarti di situ ada rasa tanggung jawab di situ. Berarti kalau kelasnya kotor, sama-sama kita bersihkan. Tanggung jawab, nampak kotor, ambil, buang. Nah, di situ muncul sebuah keyakinan bahwasanya mereka butuh kelas yang bersih. Berarti harus sama-sama menjaga kelas yang bersih. Jangan saling menuduh lagi, si fulan buang, si fulan buang, tidak lagi. Pasti saling menjaga kerja sama. Ya, sudah buat sama-sama, maka jalankan sama-sama. Nah, seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelasnya atau nilai apa yang ingin kita ambil dari kembalikan buku ke tempatnya. Nah, harus kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa, Bu? Yang harus Kerapian. Kerapian. Nilai kerapian. Tanggung jawab. Ya, kita anak-anak supaya mereka berlatih tanggung jawab. Dia akan merasa tanggung jawab dia. Ada tanggung jawab, maka berjalanlah posisi buku tadi di tempat semula. Itulah di situ kalau keyakinan kelasnya kita buat, berarti poinnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu masuk itu. Kembalikan itu ke tempatnya, itu tanggung jawab kita. Setelah kita ambil, kita taruh lagi. Jangan nanti habis dibaca. Harus tulisnya. Ya, harus tanggung jawabnya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira masuk ke dalam mana dia, Bu? Nilai apa yang ingin kita ambil dari situ? Kalau kita melarang anak jangan mengganggu orang lain. Nilai iya, saling menghargai, menghormati. Bisa jadi kita menginginkan anak punya rasa saling menghargai, menghormati, mencintai. Ya, kalau dalam keyakinan kelas itu disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata negatif seperti dilarang, kata-kata tidak itu dibuang. Kalau bisa ambil yang positifnya, seperti kayak tadi menghargai, menghormati, mencintai, menjawab. Pokoknya kata positif semua yang dimunculkan. Menyayangi ya. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai itu masuk ke dalam disiplin. Ya, jadi keyakinan kelas yang kita ingin ambil ingin kelas disiplin. Kalau sepertinya panjang kita tulis, tapi kalau disiplin tanggung jawab berarti berapa poin. Kemudian dilarang menggunakan kekerasan, melakukan kekerasan juga kasih sayang. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita nggak ada di sini ada, ini sering nggak bisa, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran di antri, gaya antri, Bu ya, masuk ya, tertib, ya, tertib, atau disiplin, ya. Kemudian gunakan masker, seperti kemarin, tadi disiplin, itu kesehatan, Bu ya, kesehatan. Kemudian jangan berdiri di kelas atau di koridor, jangan berdiri, jangan berlari maksudnya. Jangan lari di koridor. Nah, kira-kira itu keyakinan apa yang kita ambil dari situ? Selamatan ya? Selamatan. Kita inginkan anak selamat. Kalau lari kan nanti jatuh, lupa. Berarti selamatan. Nah, inilah jawabannya. Kalau kita perhatikan tanggung jawab. Selamatan, kesehatan, tujuan. Itulah dia poin-poin dari keyakinan kelas. Sebenarnya itu harus kita tempelkan di kelas kita supaya anak lebih paham. Oh, dalam kelas ini kita punya keyakinan seperti ini dan harus dijalankan. Dan ketika mereka melanggar, nanti kita akan bertanya sama anak. Ada baca anak? Ada lihat? Ada buat? Apa yang kamu buat kemarin? Apa yang kita yakini kemarin bersama-sama? Apa yang kita baca? Nah, itu nanti akan ada namanya posisi manajer akan melakukan segitiga restitusi di bagian. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman menyakiti, konsekuensi ada kesalahan, ada balasannya, konsekuensi namanya. Kalau restitusi disinilah posisi manajer. Posisi manajer itu berada di restitusi. Ya, restitusi nanti di sini akan dibagi lagi dari 3 tahap. Nanti akan kita lihat segitiga restitusinya. Kemudian ini kita terus biar cepat. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Anak membenci kata disiplin. Anak menghargai disiplin. Kita menginginkan anak menghargai disiplin, bukan membenci disiplin.
Kalau hukuman itu melakukan paksaan, konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian tindakan buruk. Nah, kalau kita melakukan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Masuk mana? Hukuman itu. Sesuai. Ada hubungannya nggak kira-kira? Mencatat 100 kali dalam kalimat dengan terlambat sekolah. Nggak ada, Ada hubungannya? nggak ada konsekuensi. Ini kita membuat anak jerah kan? Berarti masuk ke dalam Konsekuensi. hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, bukan konsekuensi Bu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas 11 bukan yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Konsekuensi Bu ya, menggantikan Kan yang sudah sudah berbuat, sudah berarti ya. tanggung jawab. Tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat Konsekuensi. Konsekuensi dari tumpahan dibersihkan. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Match. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? PJOK nih. Itu PJOK. Pemanasan ya. Pemanasan ya. Pemanasan. Masuk ke konsekuensi karena sesuai pelajarannya pelajaran PJOK. Nah, ini dia jawabannya. Hukuman, konsekuensi. Ya, berarti kita bisa lihat mana yang masuk dalam konsekuensi, mana yang masuk dalam hukuman. Seharusnya kita memberikan yang konsekuensi dengan yang hukuman karena konsekuensi mereka bisa belajar. Oh salah, ini dia. Bukan malah bertolak belakang dari apa yang mereka lakukan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini yang sering. Ya, ketika anak kita beri penghargaan ternyata ada beban bagi mereka. Kita tidak menyadari itu. Kita memberikan mereka penghargaan peringkat 1, peringkat 2. Ketika mereka dapat juara lagi, besok kita pilih lagi mereka, ya kan? Mereka ada beban di situ. Bisa nggak ya? Dapat nggak ya? Sanggup nggak ya? Ternyata di situ ada beban bagi mereka yang kita tidak pahami sebenarnya. Peringkat juga seperti itu. Ketika hari ini kita berikan mereka peringkat, semester depan mereka jadi bisa bertahan nggak ya? Diambil nggak ya? Kita nggak menyangka itu jadi beban bagi mereka. Padahal kita berharap ada motivasi dari kawan yang lain yang kan untuk mengejar, tapi ternyata itu jadi beban bagi mereka. Nah, makanya di rapor K13 kemarin itu tidak dicantumkan peringkat itulah ya. Karena menjadi beban bagi anak yang mendapat peringkat dan menjadi kecemburuan sosial bagi anak yang tidak mendapat. Tapi orang tua sibuk nanya kan? Iya, nah itu itu makanya seharusnya orang tua juga harus paham di situ. Ya, sibuk tanya. Kan makanya kita sebenarnya kita ikuti, tapi kita juga Iya, kita juga. ada yang dihukum dengan penghargaan. Kalau berubah kurikulum maka berubah lagi. Bukan gitu. Iya, Anak itu sangat. karena pada dasarnya aku kita pikirkan Bu, semua anak itu pintar dia. Iya. Ada bakat yang mereka punya gitu. Enggak semua orang sama. Ya. Karakternya beda. Disitulah mungkin yang tadi berpihak pada murid, kita diminta untuk jangan memveto anak itu bodoh, kita masa jangan. Tapi disitulah kita melihat gimana kelebihan anak ini. Masing-masing punya potensi sendiri. Nah, restitusi ini yang terakhir, Bu ya, tentang restitusi. Dari keseluruhan tadi, ternyata inilah puncaknya restitusi. Restitusi ini bagaimana cara kita menjadi manajer di situ, manajer untuk bisa mengelola apa yang sudah terjadi sama anak saja. Menciptakan kondisi yang baik untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau kita melakukan restitusi, mereka akan kembali dengan bahagia. Tapi kalau kita memberikan hukuman, mereka akan kembali dengan perasaan yang sedih, ya kecewa, merasa gagal dia. Aku telah gagal. Padahal sebenarnya kalau itu bisa memutuskan semangat anak. Tapi kalau restitusi, ya seperti yang sering kita lakukan, ya restitusi itu mereka akan bahagia kembali, ya akan muncul motivasi baru. Jadi restitusi ini dia bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak harus belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan ketika mereka melakukan kesalahan dengan teman, bagaimana cara mereka bisa berkawan baik. Dari hubungan yang baik lagi dengan teman. Kemudian tawaran pada paksaan, kita tawarkan ke mereka kira-kira
ulang sama diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Kita lihat kebutuhan dasar apa yang mereka ini. Yang 5 tadi ya. Apakah mereka butuh cinta kasih sayang, melakukan kesalahan itu, ya. Kemudian restitusi cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita ingin ada karakter anak yang berubah ya. Kalau tindakan itu ada nilai bersalah. Tapi kalau karakter itu yang ingin kita bina, Bu, supaya menjadi lebih kuat. Restitusi fokus pada solusi. Ingin mencari solusi pemecahan, bukan ingin membuat anak merasa terpukul bersalah, bukan, tapi ingin mencari solusi dari masalah anak. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Kita kembalikan dia ke teman-temannya, ya, supaya dia bisa bergaul normal lagi dengan teman-temannya. Jangan dikucilkan. Sayang kalau anak telah berbuat salah dikucilkan, dia akan makin down, nanti bisa depresi, bahaya lagi, kan? Itu kita kembalikan. Kemudian segitiga restitusi namanya. Jadi kalau ibu yang di bawah tadi ya? Ya, ibu jumpa misalnya nanti di modul apa atau kegiatan itu namanya segitiga restitusi. Ya, ada tiga. Ya, segitiga. Ada namanya validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Ada enggak? Ya, dia bergerak ini penjelasannya ada. Untuk membuat murid merasa gagal karena salah prosedurnya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya gini. Ketika anak telah berbuat salah, jangan langsung kita beritahu kamu salah, jangan. Tapi kita stabilkan dulu biar dia merasa lega untuk bercerita. Kita tenangkan emosinya dulu. Kita rangkul dulu. Kita istilahnya kita berikan dia ketenangan dulu supaya dia nanti bisa lebih leluasa untuk bercerita masalah yang terjadi. Tapi kalau langsung kita seperti misalnya kan jadi dia mau cerita lumut lagi nggak jadi, takut down dia. Tapi kalau bisa dia langsung hilang deh apa yang mau dia ceritain lah. Tapi ketika kita pakai misalnya kita bukan tanya dulu, tenangkan diri dulu. Nah, itu namanya bisa kita lakukan kan seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, baru nanti kita bertanya, ya, kita sebutkan apa alasannya melakukan seperti itu, apa penting. Nah, itu nanti ya, kalau bisa lakukan lebih baik lagi dari ini. Nah, bukan orang, maksudnya semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kalau bisa, ya kan, kita hindari yang namanya kesalahan yang menyakiti orang lain. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, baru balik ya, nah tadi yang sudah kita buat. Membuat keyakinan. Nah, kita tanya lagi apa yang sudah pernah kita buat. Kita kembalikan lagi ke anak memori mereka tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat. Kita sudah pernah buat. Kita sudah sepakat bersama. Kita sudah janji bersama-sama untuk melakukan apa yang kita inginkan tadi. Coba balik lagi. Nanti minta solusi sama anak. Ini nggak instan nih, kan? Iya, benar sekali. Butuh waktu. Iya. Butuh waktu proses ini. Makanya kan, karena butuh waktu tadilah makanya. Jadi kalau kita bergerak sendiri Bu nggak bisa. Makanya dibuat sosialisasi seperti ini. Jangan cuma Indah yang tahu, tapi kita semua tahu ya. Kita menjalankan. Nah, sekarang bisa ibu bayangkan inilah yang kita pelajari kemarin. Dari yang pertama tadi sampai ini selama 3 bulan inilah yang kami pelajari. Dan mereka harapkan ini nanti akan bisa ditularkan sama kawan-kawan yang lain dan sama-sama bisa paham. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Sama kayak kita bertepuk sebelah kanan ya akan begini. Tapi kalau kita bertepuknya dua tangan sama-sama, insya Allah. Karena seperti tadi ada visi. Visi inilah yang akan kita jalankan bersama-sama. Tujuan bersama. Nggak mungkin bergerak sendiri. Kalau Anda belum selesai Bu, masih ada lagi. Ini baru modul 1.
coba dengarkan dulu nak. Nah, coba. Nah, anak yang cantik tidak boleh nangis. Tadi ibu lihat berdua Kak Tara dengan Kak Kalisha sedang ada masalah. Nah, sekarang ibu bawa kalian kemari bukan ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi di sini ibu ingin mengetahui masalah apa yang terjadi dan ingin membantu kalian berdua untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, karena Kak Tara di sini yang berpikir, ibu mau tahu dulu bagaimana Kak Tara, kenapa tadi Kak Tara menangis nak? Benar seperti itu Kak Kalisha? Enggak sengaja. Ternyata sudah capek nyapu. Nah, kenapa coba Kak Tara pergi buang sampah sembarangan tadi? Apa alasannya coba? Berarti Kak Tara sudah biasa ya buang sampah sembarangan. Nah, pasti senang kan buang sampah sembarangan? Nah, coba Kak Tara tahu tentang keyakinan sekolah kita? Apa coba? Nah, itu Kak Tara tahu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, yang sudah Kak Tara lakukan tadi, apakah itu benar? Nah, sekarang bagaimana coba cara Kak Tara untuk menyelesaikan masalah Kak Tara? Apa yang harus Kak Tara lakukan? Seharusnya Kak Tara tidak boleh berangkat sembarangan. Nah, apakah Kak Tara bersedia melakukan perubahan? Nah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan jangan terulang lagi ya nak ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana dengan kakak? Coba Kak Kalisha ceritakan masalahnya tadi. Tadi kan ngajunya aku tiba-tiba pertama buat apa sembarangan. Kamu kesel lu. Oh, seperti itu. Ibu juga pernah seperti Kak Kalisha dulu. Ibu udah capek-capek nyapu, tiba-tiba kawan ibu buang sampah sembarangan. Kesal kali ibu. Cuman, nah, apakah ibu harus marahin kawan ibu juga? Nah, seperti itu juga caranya. Ya, ada cara yang baik yang bisa kita sampaikan. Apalagi Kak Tara adalah adik yang paling kecil. Coba Kak Tara kelas 2 kan? Ya, Kak Kalisha kelas 5. Nah, seharusnya bagaimana coba sikap Kak Kalisha seharusnya pada adik Kak Tara? Ya. Nah, tentang keyakinan kelas kita, tentang keyakinan sekolah kita, seharusnya kita harus bagaimana terhadap teman-teman, terhadap guru, terhadap apalagi adik kelas, apa yang harus kita lakukan? Supaya harus kita ya. Nah, itu Kak Kalisha tahu. Kalau yang kecil itu harus disayangi, yang tua dihormati, dan yang sebaya dengan kita harus kita segani. Nah, bagaimana sekarang Kak Kalisha? Bisa merubah sikapnya nak? Apa yang harus Kak Kalisha lakukan sekarang? Ayo, apa yang bisa kakak lakukan kepada adik Kak Tara? Bagaimana? Iya, harus mengingat adik Kak Tara. Tadi Kak Kalisha udah buat adik Kak Tara menangis kan? Apa coba yang harus Kak Kalisha lakukan? Minta maaf sama adik Kak Tara. Bagaimana adik Kak Tara? Bersedia maafin Kak Kalisha? Nah, coba dulu salaman dulu berdua. Coba, bagaimana cara meminta maaf yang baik? Coba salaman dulu berdua. Ayo, anak ibu yang solehah, salaman dulu dua-dua. Alhamdulillah, lain kali jangan terulang lagi hal seperti ini nak ya. Nah, masih ada cara yang baik yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menyelesaikan masalah saya dengan Kak Kalisha, dibantu oleh Ibu Indah yang baik hati dan tidak marah-marah. Saya mengakui kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi yang dilakukan Bu Indah sudah sangat bagus. Bu Indah tidak memarahi saya ketika saya membuat kesalahan, tapi Bu Indah membantu mencari solusi dengan masalah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliari Sarsulia. Saya guru di sini 1990. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Indah. Saya ingin menyampaikan aksi nyata dari penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang disampaikan Bu Indah dalam bentuk video-video. Apa yang disampaikan Bu Indah memang benar-benar sangat menarik sama siswa semakin banyak belajar, semakin tertarik dan semakin meminati pelajaran yang disajikan oleh Ibu Indah. Dan ketika Ibu Indah mengulang materi ajarnya dan mereka langsung bisa menjawabnya, mereka mengingat cerita-cerita video-video yang ditampilkan oleh Ibu Indah. Jadi saya berharap sebagai rekan kerja Bu Indah juga bisa membimbing kami rekan kerja yang lain sehingga kami juga bisa menerapkan apa yang dibuat oleh Bu Indah kepada siswa-siswanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Anastina. Saya bekerja di sini. Saya rekan kerjanya Ibu Indah Saker. Terkait aksinya nyata tentang peran dan nilai guru penggerak, kelas Ibu Indah sudah menerapkannya melalui pengembangan diri untuk bakat siswa-siswanya. Di setiap hari Sabtu, anak-anak biasa menampilkan bakat yang dia miliki seperti berpuisi, bercerita, dan lain-lain. Anak-anak sangat senang sekali, bahkan tanpa disuruh mereka